Pertama-tama siapkan satu router dan 3 switch. Boleh memakai tipe apa saja. Lalu siapkan juga server dan kamera CCTV yang menyambung ke tiap switch tersebut. Bisa ditambahkan dengan beberapa komputer. Misalkan di switch yang ini menambahkan 2 komputer dan 1 printer. Serta di switch yang satunya menambahkan 1 komputer, 1 printer dan juga ada CCTV. Dan di switch yang lain ada 3 IP phone. Pada router beri alamat IP tiap port yang ingin disambungkan ke tiap-tiap switch. Misalnya di sini fast Ethernet 0 garis miring 0 dengan IP 192.168.1.1. Sedangkan fast Ethernet 1 garis miring 0 dengan IP 192.168.2.1 dan Ethernet 6 garis miring 0 dengan alamat IP 192.168.3.1. Lalu Ethernet yang terakhir yaitu Ethernet 7 garis miring 0 dengan IP 192.168.4.1. Jangan lupa masukkan subnet mask. Biasanya saat subnet mask akan otomatis dimasukkan oleh sistem. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita ke switch yang paling kanan. Nah, untuk yang switch paling kanan itu kita sambungkan ke router dengan port fast Ethernet 7 garis miring 0. Nah, untuk menyambungkannya itu kita menggunakan kabel strike. Selanjutnya dari switch itu ada PC, setelah itu ada printer, setelah itu ada CCTV. Nah, untuk CCTV, printer, dan PC itu sama, disambungkan dengan menggunakan kabel strike. Nah, untuk PC sendiri dikarenakan menyambung fast Ethernet 7 garis miring 0, jadi untuk gateway-nya 192.168.4.1. Nah, karena IP dari Ethernet 7 garis miring 0 itu seperti itu 192.168.4.1. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita membuat IP. Nah, untuk IP-nya itu harus sama ya, harus sama di empatnya. Jadi kan kalau gateway-nya 192.168 4 terus 1. Nah, untuk IP-nya itu yang terakhir harus lebih dari 1, misal dari 2, 3 atau seterusnya. Nah, untuk printer juga sama seperti tadi ya. Gateway-nya berakhiran 4.1. Nah, untuk IP address-nya itu harus berbeda dengan PC. Ya, maksudnya beda belakangnya saja. Untuk depannya sama sampai 4. Nah, untuk bedanya kalau yang PC itu tadi 2, kalau yang printer ini 3. Selanjutnya CCTV juga sama, gateway-nya sama. Nah, untuk IP address-nya itu belakangnya 4. Untuk selanjutnya yaitu kita pergi ke switch yang tengah. Nah, untuk switch yang tengah itu sama ya seperti tadi yang di kanan. Kita membutuhkan 2 PC, 1 printer dan 1 CCTV. Nah, untuk kabelnya juga sama, kita menggunakan strike. Nah, yang menjadi beda yaitu di IP-nya. Di IP kita ke fast Ethernet 1 garis miring 0.
Untuk fast Ethernet 1/0 itu dengan IP address 192.168.2.1. Nah, jadi untuk PC-nya itu kita menggunakan address 192.168.2.1 ya. Samakan dengan IP di routernya. Untuk IP address-nya juga sama seperti tadi, samakan yang depan, cuma kita bedakan yang di belakangnya. Untuk printer juga sama seperti tadi, gateway-nya kita samakan dengan IP router, dan untuk IP address-nya kita bedakan yang terakhir. Untuk CCTV juga sama seperti tadi ya. Kita samakan gateway dan kita bedakan IP address-nya yang paling belakang. Untuk PC yang satunya juga sama seperti tadi ya. Kita samakan gateway, terus untuk IP-nya kita bedakan yang paling belakang. Untuk switch yang menyambung Ethernet 6/0 yang beralamat IP 192.168.3.1, saya memberikan beberapa IP PON. IP PON ini berfungsi apabila orang-orang yang ada di dalam ruangan tersebut ingin menelepon dengan keluarga mereka. Nah, IP PON ini cara penggunaannya yaitu dengan menempelkan alat ini untuk menyuplai daya ke IP PON. Nah, setelah itu pada router harus mengaktifkan DHCP server dulu. Nah, lalu IP PON akan mendapatkan IP secara otomatis. Di sini IP-nya tidak bisa diperlihatkan. Setelah menyambungkan IP PON pada switch menggunakan kabel strap, lalu di sini ada kamera CCTV. Nah, kamera CCTV-nya ini beralamatkan IP 3.100 dan default gateway-nya 3.1. Kamera CCTV ini menyambung ke switch dengan kabel strap dan switchnya menyambung ke router dengan kabel strap. Berikut adalah langkah-langkah membuat DHCP server pada CLI. Pertama-tama masuk ke router CLI, lalu ketikkan IP DHCP pool telepon. Dengan IP networknya 192.168.3.1 dan DNS servernya 8.8.8.8 dan ada pengecualian pada IP DHCP excluded address 192.168.3.1. Dan begitulah cara membuat DHCP server.